Ya apa saya ini ngomong-ngomong soal Ibnu lah ya, Yo, ngomong soal Ibnu ya Ibnu ini kan ono akeh ya kelompok ini maksudnya bidangnya. Nah aku pengen roh pendapatmu ndek kaderisasi. Jadi golek arek iki anyar Ibnu PPNU. Terus untuk mengkader arek-arek iku yo angel. Nah, menurut pendapatmu dari sudut pandangmu tentang kaderisasi Ibnu PPNU ya apa? tekan aku ya. Sebenarnya dalam kaderisasi mencari anggota sebenarnya nggak terlalu sulit lah menurutku. Ya, Yang sulit itu rumate. Jadi bagaimana kita menjaga tetap konsisten, tetap kompak. Nah, arah-arah iku mau ditoto ya apa carane ben betah, ben lebih tertarik. Nah, nang Ibnu ini. Jadi jangan sampai anak ini mempunyai asumsi bahwa ntar kalau di Ibnu ataupun IPPNU ini harus yang pertama harus pintar ngaji, harus pintar public speaking dan selain sebagainya. Nah, jadi hal-hal semacam itu harus kita apa ya? Kita beri doktrin gimana bahwa ikut Ibnu dan IPPNU ini menyenangkan. Jadi kita tanya dulu, kenapa kamu ikut Ibnu dan IPPNU, ya kan? Nah, untuk mencari relasi, oke. Terus ono sing pingin pinter public speaking, masukkan. Jadi kita ngikuti kemauan mereka, tapi tetap kita arahkan, nah, sedikit demi sedikit. Kalau kita langsung pangkas, kamu harus bisa begini, harus bisa begini. Nah, itu lambat hari, lambat bulan, ya jadi bisa tronton. oke. Jadi ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, iya, itu bener. Tapi anjane Ibnu kan wadah ya, wadah kayak wadah. Ya, wadah. Sebenarnya lek teko aku itu dibilang pelajar itu yo pelajar, tapi gak pelajar itu yo ono sing gak pelajar. Tapi untuk usianya memang usia pelajar. Ya, Nah, lek menurut pendapatmu mang lah anu. Jadi diberi pemahaman bahwasanya Ibnu itu gak mek kudu ngaji tok. harus mengaji. Oke, aku setuju sih, setuju. Jadi di situ bagaimana Ibnu ini menjadi wadah untuk mereka lebih mengeksplor Bakat. bakat mereka, kemauan mereka. Sehingga apa? Meskipun kita tidak bisa berbuat kebaikan, seenggaknya kita bisa mencegah kemungkaran. Siap. Oke. Statement yang bagus. Ya, Tapi menarik nih. kan menarik. Kami kadang itu kok anu ya apa jenenge? Kader-kader sing ate ditarik nang Ibnu. Iku banyak atau kurang dukungan dari baik itu yang pertama orang tua, terus yang kedua guru terutama di sekolah maupun pondok, terus dari ya beberapa elemen masyarakat bahwasanya masih kok saya rasa itu masih belum disupport secara penuh, belum disupport secara penuh dan itu yang membuat kader Ibnu PPNU itu sulit untuk berkembang. Itu menurutmu ya apa? Ya, berarti problemnya kan Dari masyarakat. ya, problemnya pertama kan dari tukang supportnya dulu kan, dari orang tua, terus dari gurunya juga
kalau di pesantren ataupun di sekolah. Nah, betul itu sangat sulit, ya kan? Nah, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa kita lakukan. Nah, yang pertama apa? Kenapa beliau-beliau ini sangat sulit untuk mensupport IPNU dan IPPNU? Karena apa? Sekarang kita lihat IPNU dan IPPNU yang ada di Ampel Gading, khususnya di Tirtomarto lah. Ya, Oke. kita bicara lingkup kecil dulu. Nah, Ranting. ya ranting, secara ranting. Gerakan kita itu masih belum dilihat. Nah, pergerakan kita itu masih belum dilihat secara penuh lah sama mereka. Ya, ibaratnya kamu mendirikan pondok, kamu kiai ustadz baru, nah, di situ belum kenal kamu, nah mendirikan pondok, nah orang tua ini ingin memondokkan anaknya ke tempat kamu tuh masih ragu karena kamu masih belum ada apa ya, jejak mengajar ataupun jejak apa. Begitupun juga di IPNU dan IPPNU, kita masih belum bisa memberikan sumbangsi secara penuh di masyarakat. Jadi itu. Dan juga apa ya, manfaat, ya, memberikan manfaat lah, itu masih belum, apalagi belum terlihat juga anunya, Kiprah ya. kiprahnya seperti itu. Kalau ntar 1 tahun atau 2 tahun jika kepemimpinan Mas Ogam ini baik, ya insya Allah ya kader-kader IPNU dan IPPNU ini semakin banyak, nah, maka akan disupport gitu loh. Kok aku? Duh. Karena ya nggak ada lagi, karena yang Aku kan wakil sekretaris PAC tingkat kecamatan, PAC IPNU. yang setuju Mas Ogam mohon langsung dulu. Oke, setelah ini kan PAC kita konferensi. Terus bahwasannya akan otomatis ketua PAC ganti. Terus kalau menurut saya itu Mas Juna ini sangat cocok sekali untuk menggantikan Mas Revi memimpin menahkodai kapal yang namanya PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ampel Gading. Karena saya lihat dari pendapat Anda barusan tentang kaderisasi dan lain sebagainya untuk meningkatkan perkembangan PAC IPNU IPPNU di Kecamatan Ampel Gading ini sangat luar biasa. Kalau menurut saya sih ya mungkin belum. Saya itu cuma bisa berkomentar dan berteori saja, dan itu saya cuma bisa melihat ataupun mengkritik. Kalau untuk melaksanakan ataupun mengambil alih secara penuh itu masih belum bisa. Nah, itu kan kalau mengambil secara penuh itu Mas Ogam itu insya Allah sudah bisa, soalnya sudah di PC, banyak kenalan, di ranting juga jejaknya itu sudah bagus, terus mampu menguasai keadministrasian, manajemen IPNU dan IPPNU ya juga bagus kan. Nah, justru gitu apa namanya? Loh, itu Mas cocok itu. Mas Juna gini. Bahwasanya jenengan nanti di ketua PAC, saya tak naik ke sekjen. Nah, saya tak backup di keadministrasian, terus di media. Ya itu nanti saya yang atur. Jenengan tinggal mengarahkan. Ya, hanya cuma berfoto gini, ya, nanti pelaksananya ya Iya. kita. Bener, kita cuma berfoto gini, tapi itu 2 tahun. 2 tahun itu waktu yang singkat. Jadi tidak akan terasa. Tapi ya kita kembali lagi ke yang tadi, saya itu masih belum siap ya, karena umur saya juga sudah mulai ya tua renta. Tua renta. Dan saya juga masih butuh asupan dana ya. Gini lah. Oh, ngomong-ngomong soal dana itu, Ya. Mas Juna. Tak delok ya ndek PAC IPNU maupun ranting. Ya kader-kader IPNU IPPNU ini mengapa sangat sulit untuk ditarik? Kenapa demikian? Karena menurut saya di samping kebutuhan untuk mengembangkan bakat yang tadi Mas Juna bilang, tapi di situ juga mereka masih dalam juga terfikirkan masalah ekonominya sendiri. Jadi
menurut saya ekonomi itu salah satu penyebab juga yang menjadi sulitnya mencari kader-kader Hipnu PBNU, khususnya apalagi yang aktif itu sangat sulit karena di samping mereka berorganisasi nantinya pasti juga akan bekerja. Nah, itu juga menjadi kendala. Tapi memang kendala umum, semuanya pasti dari semua PAC di Kabupaten Malang pasti salah satu penyebabnya ekonomi juga menjadi penyebab masalah umum. Kan tetapi di Ampel Gading ini memang banyak pelajar-pelajar yang sambil bekerja gitu. Dan itu memang harus benar-benar meluangkan waktu ketika ingin berorganisasi gitu. Oke, mungkin itu dulu ya bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ini seri ngabuburit di hari kedua puasa Ramadan. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini dapat menambah wawasan Anda semua, Insya Allah. khususnya di Hipnu PBNU Kecamatan Ampel Gading. Bersama saya sebagai host Virgiano Gamangola dan Ketua PAC periode 2024-2026 rekan Juna. Terima kasih atas Saya tidak bisa menjadi ketua. wawancaranya. Ya, mending kegiatan seperti ini kita programkan di tahun-tahun ke depan. Nah, jadi kita Oh, sangat bagus ya. iya, kita apa ya? Mengeksplor ranting-ranting. Kalau bisa ranting kita ajak podcast juga. Sangat bagus. Oh ya, masuk. Sehingga apa? Apa kepinginan mereka itu bisa kita tampung. Nah, dan juga kita bisa ke explore. Nah, itu sangat bagus. Kan juga bisa berempat gitu kan. Ya, ini bisa berempat juga. Nah, jadi untuk teman-teman jika ingin gabung atau ingin mengeksplor dirinya, mungkin bisa ke podcast ini. Namanya podcast apa Mas Sogam? Namanya Start podcast ya. Bisa, Start boleh. podcast. Dan juga Tapi ini teman-teman untuk yang- ya PAC Hipnu PBNU. Ini kita buat konten untuk PAC Hipnu PBNU. Nanti ketika kita bicara non formal sendiri ya kita sendirikan. Karena konten-konten khusus ya. ini 18 ke atas. Konten-konten khusus berbeda. Gitu mungkin. Terima kasih Mas Juna. Ya. Oke. Karena And minumnya. see you.